Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang interaksi desa dan kota. Ini adalah video ketiga atau video terakhir dari materi interaksi desa dan kota. Nah, di video ini kita akan belajar berbagai hal. Pertama, nanti kita akan belajar tentang prinsip interaksi desa dan kota. Kemudian setelah itu kita akan belajar tentang bentuk-bentuk interaksi desa dan kota. Kemudian kita lanjut ke zona interaksi desa dan kota, sampai kita nanti akan menghitung kekuatan interaksi antar wilayah. Kemudian kita pahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi interaksi desa dan kota, dampaknya apa interaksi desa dan kota bagi desa ataupun dan kota, terus bagaimana upaya pemerintah dalam memeratakan pembangunan di desa ataupun di kota. Itu adalah cakupan materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, kita masuk materi yang pertama. Di materi yang pertama kita akan bahas tentang prinsip interaksi desa dan kota. Nah, interaksi itu apa sih? Interaksi itu adalah hubungan yang saling berpengaruh antara dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan fenomena baru. Jadi interaksi itu pasti ada hubungan saling mempengaruhi antara dua wilayah atau lebih. Jadi butuh dua atau lebih. Itu baru dia bisa berinteraksi. Dan interaksi itu akan menimbulkan fenomena yang baru. Nah, prinsip interaksi desa dan kota itu ada 3. Pertama, ada hubungan timbal balik antara dua wilayah. Jadi pasti ada hubungan timbal balik antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Ada dua hubungan timbal balik. Yang kedua, ada proses pergerakan manusia, informasi ataupun barang. Jadi ketika terjadi hubungan timbal balik antar dua wilayah tadi, itu ada proses pergerakan manusia, informasi ataupun barang. Nah, kemudian di bagian ketiga, hubungan timbal balik tadi menimbulkan gejala, kenampakan atau permasalahan baru yang sifatnya positif atau negatif. Oke ya, sudah pasti ya. Ketika ada sebuah hubungan timbal balik, pasti akan menimbulkan sebuah dampak. Dampaknya ini bisa positif, bisa juga negatif. Oke, di bagian kedua. Nah, di bagian kedua kita akan belajar tentang interaksi desa dan bentuk-bentuk interaksi desa dan kota. Bentuk yang pertama, desa menjadi sumber bahan baku dan kota sebagai pemasok barang jadi sehingga terjadi transaksi jual beli. Nah, ini adalah bentuk interaksi desa dan kota dalam segi ekonomi. Nah, desanya menjadi sumber bahan baku sedangkan kota sebagai tempatnya industri, dia menghasilkan barang jadi. Nah, ketika kota membutuhkan bahan baku dari desa, sedangkan desa membutuhkan barang-barang jadi yang diproduksi di kota, maka terjadilah transaksi jual beli. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, desa memiliki banyak tenaga kerja, sedangkan di kota banyak sekali lapangan pekerjaan, sehingga terjadi kondisi kedua wilayah saling membutuhkan. Nah, tenaga kerja yang melimpah dari desa tadi akan terserap oleh lapangan pekerjaan yang melimpah di kota. Nah, itu adalah bentuk yang kedua. Bentuk interaksi yang ketiga itu adalah penggunaan fasilitas transportasi sehingga desa dan kota dapat terhubung. Oke ya, jelas ya ini. Ketika jalan antara desa dan kota sudah terhubung, maka pasti akan ada interaksi seperti itu. Ini sudah jelas. Ketika ada dua wilayah, kemudian jalan yang menghubungkan dua wilayah tadi terhubung, pasti akan terjadi interaksi. Kemudian di sisi bentuk interaksi yang keempat ada fasilitas pelayanan umum seperti sekolah dan rumah sakit sehingga terjadi interaksi desa dan kota. Oke ya, penduduk desa yang ingin melanjutkan pendidikan lebih tinggi ke jalur perguruan tinggi, dia pasti akan bergerak ke kota karena di kota terdapat fasilitas sekolah untuk mereka dapat melanjutkan pendidikan yang lebih baik. Kemudian di kota juga terdapat rumah sakit yang bagus kualitasnya. Di kota-kota terdapat rumah sakit yang bagus kualitasnya, ya, sehingga pasti terjadi interaksi antara desa dan kota. Ini di bagian kesehatan dan pendidikan. Nah, bentuk yang terakhir ada informasi yang tersebar melalui media cetak ataupun elektroniknya. Ini karena informasi yang tersebar itu tadi pasti akan ada interaksi. Misalkan, di desa ini ada tempat wisata yang menarik, maka orang kota akan berbondong-bondong ke desa. Ini dari arus informasi ataupun sebaliknya. Ada lowongan pekerjaan di PT ini terletak di kota ini, maka orang desa yang mencari pekerjaan dia akan datang ke kota tersebut. Nah, ini adalah efek daripada adanya arus informasi. Ini adalah bentuk dari interaksi desa dan kota. Oke. Kita masuk ke bagian yang ketiga, di mana kita akan bahas tentang zona interaksi desa dan kota. Nah, zona interaksi desa dan kota ini dikemukakan oleh Profesor Bintarto. Profesor Bintarto mengemukakan tentang zona interaksi desa dan kota. Zona interaksi ini akan membentuk lingkaran-lingkaran dimulai dari pusat kota sampai ke wilayah desa. Semakin jauh dari pusat kota, interaksinya semakin lemah.
Bentuknya seperti apa sih ya? Bulatan-bulatan seperti ini. Kalau kalian ingat ke video sebelumnya, di situ ada teori konsentris ya. Nah, ini mirip dengan teori konsentris bentuknya saja. Tapi isinya sedikit berbeda. Dimana yang nomor satu ini nomor satu nih yang tengah ada nomornya. Itu adalah pusat kota atau city sebutannya. Nah, kemudian yang nomor 2 kan membentuk lingkaran-lingkaran kan, lingkaran-lingkarannya. Yang nomor 2 itu adalah wilayah suburban. Wilayah suburban itu adalah wilayah yang lokasinya dekat dengan pusat kota atau inti kota. Nah, dan dihuni oleh para pengelaju. Pengelaju itu adalah para pekerja yang asalnya dari desa yang bekerja di pabrik-pabrik atau perusahaan di kota. Nah, kemudian nomor 3 ini adalah wilayah suburban fring. Suburban fring ini adalah wilayah peralihan antara desa dan kota. Ini sudah mulai mendekati perbatasan ya. Nah, di mana di nomor 4 itu adalah urban fring. Urban fring itu adalah semua wilayah batas luar kota yang mempunyai sifat mirip kota. Jadi urban fring ini adalah sudah wilayah perbatasan, tapi sifatnya masih mirip dengan kota. Mungkin penduduknya masih mirip dengan kota gitu loh. Nah, kemudian di yang nomor 5 ini adalah rural urban fring. Ini adalah wilayah yang terletak antara kota dan desa. Ini biasanya jalan panjang yang menghubungkan desa dan kota. Nah, ini seperti ini nomor 5. Yang nomor 6 itu adalah rural. Rural itu adalah desa, wilayah yang menitik beratkan pada kegiatan pertanian. Itu adalah zona interaksi desa dan kota. Dia membentuk lingkaran-lingkaran seperti ini ya. Ingat di situ ada city, ada suburban fring, urban fring, ada rural urban fring sampai rural. Ingat ya nama-namanya dan diingat apa penjelasannya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di materi keempat ini kita bahas tentang kekuatan interaksi wilayah. Nah, kita bahas dulu sejarah singkatnya. Nanti itu ada 3 teori ya. 3 teori yang akan kita bahas. Tapi kita bahas dulu sejarahnya. Sejarahnya gimana sih? Pada dasarnya prinsip dari adanya perhitungan kekuatan interaksi antar wilayah ini mengacu pada hukum Newton. Di mana apabila ada 2 benda yang berdekatan, maka keduanya akan memiliki gaya gravitasi. Dan kekuatannya tergantung dari massa benda dan jarak kedua benda. Nah, ini adalah sejarah singkatnya. Asalnya itu ngambil dari hukumnya Newton. Kemudian diterapkan di geografi. Nah, jika prinsip fisika tersebut dicoba diaplikasikan dalam geografi wilayah, maka 2 komponen utama untuk menghitung kekuatan interaksi wilayah, yaitu jumlah penduduk itu sebagai pengganti massa benda dan jarak antar wilayah sebagai pengganti jarak antar benda. Nah, konsepnya sama, cuman massa benda tadi diganti dengan jumlah penduduk, sedangkan jarak antar benda diganti dengan jarak antar wilayah. Nah, ada 3 teori dalam menghitung kekuatan interaksi. Ada teori gravitasi, ada teori titik henti, sama ada teori konektivitas. Nah, kita bahas dulu yang teori gravitasi. Teori gravitasi ini dikemukakan oleh Rayleigh. Pada teori ini pada dasarnya adalah konsep hukum fisika yang dikemukakan oleh Isaac Newton dan diperluas penggunaannya dalam geografi oleh Rayleigh. Nah, Rayleigh berpendapat bahwa kekuatan interaksi antara 2 wilayah atau lebih di permukaan bumi dapat diukur dengan memperhatikan jumlah penduduk dan jarak antara 2 wilayah tersebut. Seperti itu. Nah, rumusnya seperti ini. Interaksi antara kota AA, wilayah A dengan wilayah B sama dengan, nah kita lihat keterangannya sekalian ya. Interaksi antara wilayah A dengan wilayah B sama dengan jumlah penduduk A dikali jumlah penduduk B dibagi jarak antara wilayah A dan B. Seperti itu. Itu adalah rumusnya. Kita langsung aplikasi ya ke bentuk soalnya seperti apa, biar kalian tahu bagaimana cara mengerjakannya. Nah, ini ada contoh soalnya. Nah, jumlah penduduk kota Kuningan adalah 50.000 jiwa. Jumlah penduduk kota Sumedang adalah 40.000 jiwa. Jarak antara Kuningan dan kota Sumedang adalah 1000 km. Berapakah kekuatan interaksi antara kedua wilayah tersebut? Nah, kita kerjakan pelan-pelan kayak gini. Kita ketahui dulu komponen yang ada dalam sebuah soal dengan kalimat diketahui. Biasakan seperti itu ya, itu lebih mudah. Pertama, diketahui PA, jumlah penduduk Kuningan ada berapa? Disingkat jadi PA. PA, jumlah penduduk Kuningan 50.000 jiwa kita tulis. Jumlah penduduk kota Sumedang PB sama dengan 40.000 jiwa kita tulis. Kemudian jarak kota Kuningan dan kota Sumedang adalah 1000 km kita tulis di sini DAB. Nah, yang ditanyakan apa? Kita masukkan ditanya. Yang ditanya adalah kekuatan interaksi antara Kuningan dan Sumedang. Kita tulis IAB sama dengan titik-titik tanya. Kemudian dijawab. Kita masukkan rumusnya. Dijawab, kita masukkan rumusnya IAB sama dengan PA kali PB dibagi DAB kuadrat.
Kita masukkan pertama PA-nya berapa? 50.000, tinggal kita tulis di sini 50.000. PB-nya berapa? 40.000, kita tulis di sini kali 40.000. DAB-nya berapa? DAB-nya 1000. Kita tulis 1000 km kuadrat. Nah, tinggal kita kali 50.000 dikali 40.000, ketemulah yang namanya berapa ini? 2 miliar. 2 nolnya banyak, 2 miliar. Kemudian 1000 per kuadrat ketemunya jadi 1 juta. Tinggal kita bagi 2 nolnya ada 9 dibagi 1 nolnya ada 6. Ini nolnya 6 ini kan ada 06, ini ada 06 di belakang. Kita hilangkan 06 di belakang ini, sama kita hilangkan 06 di belakangnya 1. Nah, maka akan keluar 2000 per 1. Nah, ini IAB sama dengan 2000 per 1. Nah, 2000 per 1 itu sama dengan 2000. Jadi kekuatan interaksi antara kota Kuningan dan kota Sumedang adalah 2000. Itu adalah contoh soalnya ya. Nah, nanti akan saya buatkan soal, nanti silakan dicoba, terapkan rumus tersebut. Maka insya Allah kalian pasti bisa. Nah, masuk ke teori yang kedua, ada teori yang namanya teori titik henti. Teori titik henti ini sama, masih ada Rayleigh di dalamnya. Ya, menurut William J. Rayleigh, teori titik henti adalah teori yang digunakan untuk mengetahui jarak maksimal daerah perdagangan sebuah kota. Untuk mengetahui jarak maksimal perdagangan. Jika kedua kota memiliki jumlah penduduk yang sama, maka batas area perdagangan mereka tepat di tengah-tengah jarak antara kedua kota tersebut. Namun, jika salah satu kota memiliki jumlah penduduk lebih banyak, maka area pasar akan semakin mendekati kota yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Ingat itu ya. Kalau jumlah penduduknya sama banyak, batas perdagangannya ada di tengah-tengah. Tapi kalau jumlah penduduknya salah satu lebih banyak, maka area perdagangan akan mendekati jumlah penduduk yang lebih sedikit. Itu rumusnya seperti ini. Nah, kita lihat keterangannya ya. Jarak lokasi titik henti sama dengan jarak kota A dan B dibagi 1 plus akar jumlah penduduk kota A dibagi jumlah penduduk kota B. Oke ya, dimana ini PA dan PB, ini jumlah PA itu adalah jumlah penduduk kota yang lebih banyak. Yang lebih banyak jumlah penduduknya dibagi kota yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Nah, kita langsung aplikasikan kepada contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. Diketahui pada suatu daerah wisata jumlah wisatawan dari kota A sama dengan 30.000 jiwa dan jumlah wisatawan dari kota B adalah 8.000 jiwa. Jarak antara kota A dan kota B adalah 60 km. Di manakah lokasi yang tepat untuk mendirikan suatu sarana penginapan? Nah, ini mau tanya ini. Di mana kalau kita mau mendirikan penginapan yang pas itu di mana lokasinya? Yang ideal. Nah, kita masukkan. Biasakan ya yang saya tadi pakai diketahui, ditanya, dijawab gitu. Nah, PA jumlah penduduk kota A 30.000 jiwa, jumlah penduduk kota B 8.000 jiwa, jarak kota A dan B DAB sama dengan 60 km. Yang ditanya adalah DAB, kekuatan lokasi yang tepat untuk mendirikan sarana penginapan. Nah, kita jawab, kita masukkan rumusnya. DAB sama dengan jarak kota A dan B dibagi 1 plus jumlah penduduk kota yang lebih banyak dibagi jumlah penduduk kota yang lebih sedikit, PB. Kita masukkan DAB-nya 60 km, sudah masuk 1 plus jumlah penduduk yang lebih banyak PA 30.000 jiwa dibagi 8.000 jiwa. 60-nya tetap, 1-nya tetap, 32.000 dibagi 8.000 itu sama dengan 4, maka akar 4. Nah, kita bagi 60 tetap, 1-nya turun, akar 4 itu adalah 2, maka 1 plus 2. 60 dibagi 1 plus 2 itu sama dengan 3, jadi 60 dibagi 3 sama dengan 20. Nah, jadi lokasi yang tepat untuk mendirikan sarana penginapan adalah 20 km dari kota B. Kembali lagi ke teori yang pertama, rumusnya tadi, maka kota yang diambil adalah jumlah penduduk yang lebih sedikit, kota dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit. Nah, itu ya, ingat ya, dari kota B, kota dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit, sesuai dengan pendapat dari Rayleigh tadi. Nah, teori yang ketiga ada yang namanya teori konektivitas. Nah, teori konektivitas ini dicetuskan oleh Kansky yang biasanya digunakan untuk menentukan kekuatan arus interaksi barang atau jasa antara wilayah dengan menghubungkan jaringan jalan. Jadi ini berkaitan dengan jaringan jalan antar wilayah. Nah, rumusnya seperti ini. Konektivitas, indeks konektivitas sama dengan jumlah jalan dibagi jumlah kota yang dihubungkan oleh jalan tersebut. Jadi jumlah jalannya berapa sama jumlah kotanya berapa yang terhubung oleh jalan tersebut.
Nah, itu rumus untuk menghitung indeks konektivitas. Kita masuk ke contoh soalnya, ini lebih gampang ya. Nah, Kota Balikpapan, Samarinda, Bontang, dan Tenggarong dihubungkan oleh jalan lintas kabupaten. Jalan yang menghubungkan keempat kabupaten dan kota tersebut dapat digambarkan seperti gambar di samping. Nah, ini ada gambarnya nih. Nah, jika melihat gambar dan deskripsi yang ada, berapakah indeks konektivitas dari kota-kota tersebut? Nah, titiknya ini adalah kota. Nah, garisnya ini adalah jalan. Nah, ini adalah Kota Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, dan Bontang. Nah, jalan-jalan antar kabupatennya. Nah, diketahui dulu. Jalannya ada berapa? Jalannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis E-nya sama dengan 5. V-nya berapa kota yang terhubung? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kota atau kabupaten yang terhubung. Kemudian ditanya apa? Indeks konektivitas atau B berapa? Kemudian kita masukkan rumus. B sama dengan E per V. Ya. E-nya berapa? 5, masukkan. V-nya berapa? 4. Nah, maka indeks konektivitasnya sama dengan 5 dibagi 4 sama dengan 1,25. Jadi indeks konektivitas dari kota-kota tersebut adalah 1,25. Mudah ya? Mudah. Silakan dicoba nanti saya buatkan soal sendiri. Kalian harus latihan biar mudah. Oke, kita masuk ke bagian yang kelima. Ada faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Di sini ada 3 faktor yang akan kita bahas. Pertama ada faktor saling melengkapi. Perbedaan potensi antara desa dan kota mengakibatkan kedua wilayah saling melengkapi satu sama lain. Nah, kota membutuhkan hasil pertanian dari desa, sebaliknya desa akan membeli barang hasil produksi industri di perkotaan. Seperti itu. Jadi ada kondisi yang saling melengkapi. Ya, antara desa dan kota. Kotanya nggak mampu menghasilkan hasil-hasil pertanian seperti padi, beras, jagung dan lain-lain, maka dia membutuhkan desa. Desanya nggak mampu menghasilkan barang-barang hasil produksi yang ada di industri seperti misalkan sendal, pakaian, maka dia membutuhkan barang-barang tersebut dari kota. Itu adalah kondisi yang saling melengkapi. Faktor kedua adalah kesempatan berintervensi atau campur tangan. Kebutuhan suatu wilayah tidak cukup dipenuhi oleh satu wilayah saja. Oleh karena itu, muncul kesempatan suatu wilayah memenuhi kebutuhan dari wilayah lainnya. Interaksi akan menguat dengan wilayah yang mampu menyediakan kebutuhan wilayah tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Samarinda itu membutuhkan berinteraksi dengan desa Poncokusumo. Nah, desa Poncokusumo itu cuma memproduksi padi, cuma mampu menghasilkan padi saja. Maka Samarinda ini berinteraksi dengan desa Poncokusumo cuma untuk menghasilkan untuk membeli padi. Nah, sedangkan Samarinda kan nggak cuma butuh padi, dia juga butuh Indomie, dia juga butuh telur, dia juga butuh air mineral. Nah, maka Samarinda berinteraksi dengan wilayah yang lain lagi yang mampu menghasilkan Indomie, yang mampu menghasilkan air mineral, yang mampu menghasilkan telur ayam, seperti itu. Makanya interaksi itu akan semakin menguat dengan wilayah yang mampu menyediakan kebutuhan kota atau desa tersebut. Seperti itu. Itu yang namanya kesempatan berintervensi. Kemudian di faktor yang ketiga ada kemudahan pemindahan dalam ruang atau transferabilitas. Nah, transferabilitas ini diartikan sebagai kemudahan pemindahan manusia, informasi, barang atau jasa dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Nah, kemudahan tersebut diukur dari jarak, biaya transportasi dan kelancaran transportasi. Ingat ya, ada 3 item dalam transferabilitas, ada jarak, biaya transportasi dan kelancaran transportasi. Kemudian ada dampak interaksi desa dan kota. Dampak interaksi desa dan kota ini ada 4 ya. Yang pertama ada 2 dampak positif dan yang berikutnya ada 2 dampak negatif. Dampak positif bagi desa dan dampak positif bagi kota. Dampak negatif bagi desa sama dampak negatif bagi kota. Kita bahas satu persatu. Dampak positif interaksi desa dan kota bagi desa. Nah, pertama ada kualitas pendidikan penduduk desa nanti akan meningkat. Semakin banyak masyarakat yang berpendidikan tinggi. Itu adalah salah satu dampak positifnya. Dampak positif yang kedua adalah kebutuhan barang yang tidak dapat dihasilkan penduduk desa dapat tetap terpenuhi. Nah, itu karena dia berinteraksi dengan kota. Nah, kemudian di bagian ketiga, kesejahteraan penduduk desa akan semakin meningkat. Nah, kesejahteraan ini akibatnya kesenjangan ekonomi antar wilayah akan semakin berkurang gitu. Biasanya kan terkenal ya kesenjangan ekonomi antara penduduk desa dengan penduduk kota. Nah, ini karena kesejahteraan penduduknya semakin meningkat, kesenjangan ekonomi tadi akan semakin berkurang.
Nah, dampak yang keempat itu jiwa kewirausahaan masyarakat desa akan semakin meningkat. Masyarakat tidak hanya berfokus pada pertanian saja, dia sudah mulai bisa berdagang, dia bisa berusaha di bidang yang lainnya. Kemudian dampak positif yang kelima, akibat penggunaan teknologi tepat guna pada bidang pertanian, maka produktivitas bidang pertanian akan semakin meningkat. Itu adalah dampak positif interaksi desa dan kota bagi desa. Sebenarnya masih banyak ya dampak positif yang lainnya. Oke, kita masuk ke dampak negatif interaksi desa dan kota bagi desa. Dampak negatifnya apa sih bagi desa? Nah, tenaga kerja produktif semakin berkurang. Nah, kenapa semakin berkurang? Nah, usia yang produktif, penduduk yang usia produktif ini lebih memilih bekerja di kota karena lapangan pekerjaan di kota lebih beragam dan bervariasi. Nah, itu adalah dampak negatifnya. Tenaga kerjanya semakin berkurang. Yang kedua adalah terjadi alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan ini perubahan penggunaan lahan pertanian dan lahan kosong di desa menjadi lahan terbangun, seperti dibangun pabrik, dibangun perumahan, itu terjadi alih fungsi lahan. Seperti itu. Ya, alih fungsi lahan ini nanti akan memberikan efek lain. Kalian yang tinggal di Samarinda pasti sudah merasakan efeknya ya. Banjir yang setiap terjadi hujan itu adalah salah satu efeknya. Oke. Di dampak yang ketiga ada penduduk desa yang berperilaku konsumtif. Nah, ini karena sering berinteraksi dengan kota, penduduk desanya semakin konsumtif. Nah, ada promo ada promo Shopee 99 beli baju, ada promo Lazada 10. Nah, beli apalagi sendal baru. Nah, ini perilaku penduduk desa yang lebih konsumtif. Kemudian semakin memudarnya kehidupan agraris. Kemudian kehidupan agraris itu adalah kehidupan di sektor pertanian, peternakan atau perkebunan. Itu semakin memudar. Karena apa? Minat untuk bekerja di sektor agraris ini semakin menurun. Karena apa sih? Kenapa semakin menurun? Upah dan hasil sektor pertanian itu dianggap kurang menjanjikan. Kurang menjanjikannya seperti apa? Orang kalau bekerja di perusahaan atau di pabrik sebagai karyawan, dia akan mendapatkan gaji bulanan. Sedangkan ketika dia bekerja sebagai seorang petani, sebagai seorang peternak, sebagai seorang pekebun, dia masih tidak ada gaji bulanan seperti itu. Nah, sedangkan di pertanian juga sektor agraris ini dia ada hama-hama yang membuat pertanian nanti masih ada tidak bisa panen gitu loh. Ada kendalanya. Nah, makanya dia dikatakan kalau upah dan hasil sektor pertanian dianggap kurang menjanjikan. Ya, yang kelima, ada dampak negatif yang kelima, ada tradisi budaya desa semakin memudar. Akibat adanya arus informasi, penduduk desa berpotensi meniru gaya hidupnya orang kota yang ditampilkan di media-media. Nah, sehingga nantinya tradisi dan budaya desa ini akan semakin memudar. Itu adalah dampak negatif interaksi desa dan kota bagi desa. Kita masuk ke dampak interaksi desa dan kota bagi kota. Dampak positifnya apa? Pertama, kebutuhan bahan baku industri terpenuhi. Bahan baku industri yang tidak dapat dihasilkan di kota dapat didatangkan dari desa. Ini adalah salah satu dampak positif dari segi ekonomi ya. Nah, kemudian yang kedua, kebutuhan bahan pangan terpenuhi. Kebutuhan pangan seperti beras, sayur, buah bisa didatangkan dari desa. Kemudian yang ketiga, ada kebutuhan tenaga kerja di kota terpenuhi. Tenaga kerja untuk industri, konstruksi dapat terpenuhi dengan datangnya masyarakat desa ke kota. Penduduk kota, produk hasil kota dapat dipasarkan sampai ke desa. Desa berpotensi menjadi daerah pemasaran bagi produk hasil industri yang ada di kota. Seperti itu. Itu adalah dampak positifnya. Dampak positif yang terakhir ada pusat keramaian dan perdagangan bertambah. Hal ini memudahkan masyarakat kota dalam mencari kebutuhan akan makanan siap saji ya. Ini karena datangnya masyarakat desa ke kota, maka warung-warung di pinggir jalan, warung makanan siap saji itu semakin bertambah. Nah, itu makanya pusat perdagangannya bertambah. Warung-warung siap saji bertambah. Karena warung siap saji bertambah, maka masyarakat kota akan semakin mudah dalam mencari kebutuhan akan makanan siap saji. Oke, kita masuk ke dampak negatifnya. Dampak negatifnya apa? Oh, ini salah ya, ini bagi kota ya, bukan bagi desa. Jumlah pengangguran dan penduduk miskin semakin meningkat. Nah, semakin tingginya persaingan kerja mengakibatkan tenaga kerja yang tidak sesuai kualifikasi akan kesulitan dalam mencari pekerjaan. Nah, itu akibatnya jumlah pengangguran di kota dan penduduk miskinnya semakin meningkat. Nah, kalau kalian bisa lihat itu biasanya akan ada yang namanya pemukiman kumuh. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa jumlah pengangguran dan penduduk miskinnya meningkat. Nah, kemudian karena jumlah penduduk miskin meningkat, maka
tingkat kriminalitasnya akan meningkat. Tindakan ini akibat ada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial itu ada miskin, ada penduduk yang terlalu miskin, ada penduduk yang terlalu kaya. Nah, itu namanya kesenjangan sosial. Nah, akibat kesenjangan sosial itu ada tindakan kriminalitas. Nah, tindakan ini akibat ada kesenjangan sosial dan dipengaruhi oleh tingginya standar hidup di kota. Nah, standar hidup di kota itu tinggi. Dia tetap butuh makan, tapi uangnya nggak ada. Dia tetap butuh makan, tapi uangnya nggak ada. Terus akhirnya apa? Akhirnya muncullah yang namanya tindakan kriminalitas, mencuri, mencopet, merampok, dan lain sebagainya. Oke, dampak negatif yang ketiga, dampak negatif bagi kota, yaitu munculnya pemukiman kumuh dan ilegal di kota. Nah, ini sering kita lihat ya, banyak pemukiman kumuh. Nah, ini adalah dampak dari mahalnya tanah di perkotaan sama padatnya pemukiman di kota. Seperti itu. Karena tanahnya mahal, gak mampu beli, maka muncul yang namanya pemukiman kumuh. Kita bikin di sini rumah dari kayu, rumah dari kardus dan segala macamnya. Kemudian ada degradasi kualitas lingkungan. Padatnya pemukiman dan jumlah penduduk yang banyak menurunkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Ini adalah dampaknya ya. Jadi sudah pasti ya, di kota itu kalian bisa lihat sendiri degradasi kualitas lingkungannya terlihat sekali. Kalau di Samarinda itu kelihatan banget ya. Meskipun masyarakatnya buang sampah pada tempatnya, tapi tetap ketika pemukiman itu padat ya, ketika pemukiman itu padat banget, maka air itu tidak akan, ketika air hujan datang, maka air itu kesulitan untuk meresap ke dalam tanah. Karena apa? Karena saking padatnya pemukiman, akhirnya airnya masuk ke selokan semua sebagai aliran permukaan atau runoff. Nah, ketika sungainya sudah nggak mampu atau selokannya nggak mampu menampung air runoff tadi, maka dia akan meluap ke jalan, meluap ke pemukiman. Akhirnya terjadilah banjir. Itu adalah salah satu bentuk dari degradasi kualitas lingkungan. Kemudian di bagian yang kelima, ada dampak yang kelima adalah pemukiman perkotaan semakin padat. Ya, ini jelas ya. Karena kepentingan ekonomi, banyak orang datang ke kota dan tinggal di sana, bekerja di sana. Hal ini mengakibatkan jumlah penduduk di kota semakin meningkat. Ketika jumlah penduduknya makin banyak, pemukimannya pun semakin padat. Nah, itu adalah dampak negatif interaksi desa dan kota bagi kota. Kita masuk ke bagian yang terakhir, ada upaya pemerataan pembangunan desa dan kota. Apa saja upayanya? Upaya yang pertama ada meningkatkan sarana dan prasarana di desa. Sarana dan prasarana di desa itu ditingkatkan, mulai dari sarana untuk ekonomi, untuk bertani ditingkatkan, jalannya diperbagus. Nah, itu adalah salah satu pemerataan pembangunan di desa. Biasanya yang paling banyak itu peningkatan sarana dan prasarana dalam bidang pertanian, karena mayoritas masyarakat desa bekerja di sektor pertanian, maka yang ditingkatkan dulu adalah sarana pertaniannya gitu. Kemudian yang kedua apalagi? Perbaikan sarana dan sarana fisik dan non fisik secara merata. Nah, jadi yang sarana fisik dan non fisik ini lebih mengarah ke bidang pendidikan, kemudian bidang kesehatan seperti itu. Jadi diratakan perbaikannya, jangan nggak cuma di kota saja, tapi di desa juga dibagusin. Kualitas sarana prasarana kesehatannya diperbaiki juga. Akhirnya biar apa? Biar orang desa ketika sakit itu dia nggak harus lari ke kota gitu loh untuk berobat, tapi dengan berobat di puskesmas atau rumah sakit di sekitar desa dia juga bisa gitu. Kemudian upaya yang ketiga apa? Mengadakan program wajib belajar 12 tahun. Nah, ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Biar apa? Biar kualitas manusianya semakin baik. Nah, ketika kualitas manusia semakin baik, maka akan menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas pula. Gitu ya. Nah, ketika tenaga kerjanya berkualitas, maka dia akan mudah mendapatkan pekerjaan. Itu adalah salah satu program efek dari program wajib belajar 12 tahun. 12 tahun itu berarti 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Berarti sampai SMA saja ya. Kemudian yang keempat ada meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, ini mulai dari fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, sampai ada budaya sehat, budaya hidup sehat, ini juga dilakukan. Kemudian yang kelima ada memperluas lapangan pekerjaan hingga ke desa. Jadi biar masyarakat desa itu tidak lari ke kota, lapangan pekerjaannya tidak cuma di kota tapi dibuat di mendekati desa. Nah, ini salah satu ya upaya pemerataan pembangunannya ya. Biar masyarakatnya nggak ngumpul di kota tapi menyebar di setiap wilayah. Nah, kemudian yang keenam ada mengadakan pelatihan, keterampilan, penyuluhan dan pembinaan. Nah, itu adalah yang keenam. Ini juga untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil, yang terlatih ya, meningkatkan kualitas manusianya juga.
Kemudian yang ketujuh ada pengembangan koperasi dan pembinaan UMKM. Ini terkenal ya sudah ya. Jadi UMKM itu usaha kecil menengah, yang biasanya usaha kecil menengah itu golongannya biasanya ada usaha rumahan bikin keripik, kemudian usaha rumahan bikin tas-tas yang dari hasil kerajinan. Nah itu namanya UMKM. Dia biasanya ada pembinaan koperasi dan UMKM ini selain dilakukan oleh pemerintah juga biasanya ada campur tangan pihak swasta atau perusahaan seperti itu. Nah ini adalah salah berbagai upaya untuk pemerataan pembangunan di desa dan kota. Tujuannya pemerataan pembangunan ini biar masyarakatnya nggak ngumpul di kota, tapi bisa merata di desa juga, nggak lari semuanya ke kota untuk cari pekerjaan, tapi di desa juga ada pekerjaan yang mampu mereka kerjakan sehingga mereka bisa mandiri, seperti itu. Oke, itu saja pembelajaran hari ini. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.